Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dengan nomor NIM 23308111107. Izinkan saya untuk menjelaskan ataupun memaparkan upaya nilai-nilai Pancasila pada saat ini guna memenuhi EAS mata kuliah pendidikan Pancasila. Sebelum membahas kepada upaya menjaga nilai-nilai Pancasila pada saat ini, kita juga harus tahu nih, apa itu Pancasila dan sebagainya. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan hasil perumusan dan kesepakatan para founding fathers bangsa ini yang menggambarkan cita-cita dan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun di era globalisasi ini dan modernisasi pada saat ini, nilai-nilai Pancasila seringkali terancam oleh berbagai tantangan dan ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Beberapa contoh tantangan dan ancaman tersebut adalah radikalisme, intoleransi, terorisme, korupsi, kemiskinan, ketimpangan sosial, degradasi lingkungan, pengaruh budaya asing, dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan nih upaya-upaya untuk menjaga nilai luhur Pancasila agar tetap relevan dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari nilai-nilai tersebut adalah yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yaitu apa? Yaitu dengan mengakui dan percaya kepada adanya Tuhan yang Maha Esa. Contohnya, kebebasan beragama di Indonesia yang dijamin oleh negara. Poin kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti menghormati martabat dan hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi keadilan sosial. Contohnya apa? Contohnya yaitu keterlibatan Indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik dan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Poin ketiga yaitu persatuan Indonesia, yaitu dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Contohnya, semangat gotong royong dalam berbagai kegiatan berbangsa ataupun dalam masyarakat. Poin keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menerapkan prinsip demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan. Contohnya yaitu pemilihan umum secara berkala untuk memilih presiden negara, yaitu seperti pada sekarang yaitu sedang zamannya pemilu. Dan poin kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menjamin kesejahteraan dan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Contohnya yaitu program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar warga negara. Pancasila juga terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Yaitu Undang-Undang Dasar ini tidak diberikan nomor secara khusus, tetapi secara umum dirujuk sebagai Undang-Undang 1945. Nilai-nilai Pancasila juga diatur dalam berbagai undang-undang lainnya yang mengedepankan pada prinsip-prinsip tersebut. Namun tidak ada undang-undang. Pancasila juga merupakan landasan filosofi dan ideologis utama yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Meskipun secara resmi tidak terdapat nomor khusus untuk undang-undang yang mengatur Pancasila, namun prinsip-prinsip Pancasila secara tegas dijadikan ataupun dijabarkan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945. Pancasila menjadi panduan bagi negara
mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, diatur dalam Undang-Undang 1945 nilai-nilai Pancasila yang juga tercermin nih dalam berbagai perundang-undangan lainnya. Nah, seperti Undang-Undang Dasar tentang penetapan peraturan pemerintahan, penggunaan undang-undang tentang badan hukum milik negara, dan lain-lain. Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga menjadi panduan moral dan etika bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui Pancasila, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi, terhadap kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan Indonesia. Nilai-nilai ini juga nih menjadi landasan dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya negara, serta menjadi sumber daya inspirasi dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan antar warga negara yang memiliki latar belakang yang beragam. Dalam konteks kebijakan pemerintah, Pancasila menjadi pedoman dan merumuskan program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengatasi kesenjangan sosial, memperkuat kesatuan bangsa, serta menekankan supremasi hukuman dan keadilan. Pancasila bukan hanya sekadar doktrin atau slogan, melainkan nilai-nilai yang hidup dan terus mewarnai setiap aspek kehidupan masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pengamalan nilai-nilai Pancasila diharapkan tidak hanya terbatas pada tingkat formalitas, tetapi juga menjadi bagian nih yang tidak terpisahkan dari kesadaran dan praktek sehari-hari seluruh warga Indonesia. Upaya menjalankan nilai-nilai Pancasila pada saat ini meliputi berbagai aspek kehidupan baik dalam rangka pemerintahan, masyarakat maupun individu. Nah, beberapa contoh upaya tersebut diantaranya yaitu pendidikan Pancasila, yaitu mendorong pendidikan yang menekankan pengenalan, pemahaman, pengamalan nilai Pancasila sejak dini di lingkungan pendidikan formal maupun non-formal. Selanjutnya yaitu pembangunan berkelanjutan. Maksudnya apa? Yaitu mengarahkan pembangunan nasional dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial, beragama, dan kelestarian lingkungan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Poin selanjutnya yaitu mengutamakan demokrasi, yaitu dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum dan mekanisme keterbukaan informasi publik untuk memastikan terciptanya kerakyatan yang berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Selanjutnya, penegakan hukum dan keadilan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan hukum yang berkeadilan, merata, dan menghormati hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Pancasila, serta menghindari diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, selanjutnya yaitu ada kesejahteraan sosial, bertujuan untuk menjamin kesejahteraan rakyat dengan memberikan akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya yaitu dialog antar umat beragama dan suku, mendorong dialog antar umat beragama dan suku untuk memperkuat toleransi, saling menghormati dan mengembangkan kerukunan antar masyarakat. Selanjutnya yaitu ada perdamaian dan kerjasama internasional, dengan mengambil peran aktif dalam menjaga perdamaian dan mempromosikan kerjasama internasional berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan persatuan dalam bingkai nilai-nilai Pancasila. Nah, upaya-upaya menjalankan nilai-nilai Pancasila memerlukan komitmen yang teguh dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah dengan menginternalisasi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan dan keputusan. Indonesia dapat terus memperkuat fondasi bangsa yang kokoh dan harmonis.
Selanjutnya yaitu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan. Nah, upaya menjaga nilai-nilai luhur Pancasila juga dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara menyusun kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap mata pelajaran mata kuliah. Selanjutnya, dengan cara mengembangkan metode pembelajaran yang menstimulasi siswa ataupun masyarakat untuk mempelajari dan menghayati nilai-nilai Pancasila secara aktif dan kreatif. Selanjutnya, dengan cara menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung proses internalisasi nilai-nilai Pancasila seperti bendera merah putih, lambang negara, lagu kebangsaan, dan sebagainya. Selanjutnya, dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mengembangkan potensi dan bakat siswa atau mahasiswa sekaligus menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti pramuka, palang merah, olahraga, seni, dan sebagainya. Selanjutnya, dengan cara mengajak siswa atau mahasiswa untuk melihat dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, seperti pengabdian masyarakat, bakti sosial, penanaman pohon, dan sebagainya. Nah, setelah sebelumnya kita membahas upaya menjaga nilai-nilai Pancasila pada saat ini. Nah, selanjutnya ada penyelesaian nilai-nilai Pancasila mencakup upaya untuk menginternalisasi, menerapkan, menjaga keutuhan, serta melevansi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ada beberapa langkah konkret dalam penyelesaian nilai-nilai Pancasila. Di antaranya yaitu edukasi Pancasila dengan meningkatkan pendidikan dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila di semua tingkatan pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ini melibatkan juga untuk kurikulum yang mencakup perguruan tinggi. Melibatkan juga kurikulum yang mencakup materi tentang Pancasila, pelatihan bagi guru dan tenaga pendidikan, serta kegiatan ekstrakurikuler yang memperkuat pemahaman dan pengenalan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, dengan cara sosialisasi dan kampanye. Selanjutnya yaitu sosialisasi dan kampanye. Dengan melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai media seperti kampanye sosial, siaran televisi, dan radio. Meskipun radio saat ini sudah kurang minat gitu ya. Selanjutnya dengan menerbitkan buku dan brosur serta kegiatan komunitas dan organisasi kemasyarakat. Selanjutnya dengan implementasi kebijakan publik dengan memastikan bahwa setiap kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dengan memperhatikan implikasi sosial, ekonomi dan lingkungan, serta memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya dengan pembinaan etika kepemimpinan dengan membina para pemimpin di semua tingkatan baik pemerintah maupun di sektor swasta untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan mereka, termasuk integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan rasa empati terhadap rakyat. Selanjutnya yaitu penguatan institusi penegakan hukum dengan memastikan bahwa lembaga-lembaga penegak hukum memiliki kapasitas yang cukup untuk
menegakkan nilai-nilai Pancasila termasuk melalui penegakan hukum yang adil, transparansi, dan tidak diskriminatif. Selanjutnya dengan pemberdayaan masyarakat dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mengarah pada penguatan nilai-nilai Pancasila dengan memberikan kesempatan yang adil bagi semua pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Dan selanjutnya yaitu pengembangan budaya kebangsaan dengan mengembangkan dan mempromosikan budaya kebangsaan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti semangat gotong royong, keberagaman dan yang dikelola dengan baik, dan rasa saling menghargai antar warga negara. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut secara serius dan berkesinambungan, Indonesia dapat memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi fondasi yang kuat nih dan relevan dalam membentuk karakter dan identitas bangsa yang maju dan bermanfaat. Terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.